Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Cahyani dari SMP Bina Insani Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya Yuliani Sri Indrawati dari SDN Cigorowong 2 Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya Lia Yulianti dari SD Negeri 4 Argasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Waalaikumsalam Bu Cahya. Selamat pagi Ibu Lia. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu Cahya. Bu Cahya sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, kita akan melakukan kegiatan coaching ya hari ini. Ibu sebagai coach dan coachingnya Ibu Yuli ya. Baik Ibu, sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada kegiatan praobservasi. Nah, di sini kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian ya Ibu. Nah, pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati apakah kegiatan coaching hari ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Apakah Ibu sebagai coachee sudah bisa menggali informasi dan menanyakan pertanyaan berbobot kepada si coachee. Dan si coachee juga nanti apakah bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu. Ya Ibu Lia, sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Lia, pertanyaan pertama dari saya untuk Ibu Lia, kompetensi apa nih yang akan Ibu Lia kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, yang pertama itu adalah present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baik Ibu. Terus pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang lebih spesifik akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif dan yang keduanya yaitu memberikan pertanyaan berbobot Bu. Ya, pertanyaan terakhir nih di kegiatan praobservasi. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang Ibu Lia inginkan dari kegiatan coaching hari ini? Pada kegiatan coaching kali ini, indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin melihat coachee saya dapat menemukan masalah dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu. Seperti itu. Ya baik Ibu, untuk kegiatan praobservasi mungkin cukup sekian ya Ibu. Selamat melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Yuli Ibu. Iya baik Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik meskipun ada hal yang kurang baik. Ya Bu, kemarin kita sudah janjian ya Bu untuk bertemu hari ini. Ada apa nih Bu? Ya Ibu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu buat saya. Ini Bu, kalau boleh cerita ya, saya itu punya permasalahan di sekolah. Jadi saya itu punya anak. Nah, si anak itu bila dikasih tugas itu kurang fokus. Jadi dia kurang fokus. Bila saya kasih tugas itu dia itu senangnya jalan-jalan ke sana kemari gitu. Tidak ngotelin gitu, tapi dia cuma bercerita gitu. Tugasnya itu tidak dikerjakan, dia cuma bercerita ke teman-temannya itu tentang pengalaman. Oh ini saya kemarin pulang sekolah habis ngambil ikan. Nah seperti itu Bu. Iya Bu. Saya bisa merasakan apa yang Ibu alami. Kira-kira Bu, dalam percakapan kita kali ini apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Jadi saya ingin bercakap-cakap sama ibu itu ingin mendapatkan sebuah solusi begitu. Kan saya itu
punya masalah seperti itu ya Bu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi. Jadi ingin nanti semacam solusi agar anak yang tidak fokus tersebut bisa menjadi anak yang bisa fokus dan tidak mengganggu teman-temannya dalam pembelajaran. Ya Bu, mudah-mudahan ya anak tadi kata ibu ya suka kurang fokus, kemudian suka mengganggu, terus katanya tadi suka bercerita ya untuk menarik perhatian teman-temannya. Menurut ibu, kira-kira anak yang fokus itu, yang fokus dalam belajar itu seperti apa sih Bu? Ya, kalau menurut saya yang fokus itu pertama mungkin dia sudah siap ya Bu. Ketika proses pembelajaran itu dia siap dengan segala tugas-tugasnya. Misalkan ketika saya sedang menerangkan, dia mendengarkan. Ketika waktunya mengerjakan tugas, dia mengerjakan. Tidak mengganggu temannya kembali, tidak bercerita ke sana kemari seperti itu Bu. Ya Bu, Eh, menurut ibu kira-kira apa nih yang akan ibu lakukan untuk membuat pembelajaran menjadi fokus atau anak tersebut jadi fokus? Nah ini Bu, saya itu punya rencana ya, memasang roda emosi gitu, memasang roda emosi di pintu gitu. Jadi begitu anak-anak masuk itu dia harus memilih nih emosi mereka itu pagi itu masuk ke kelas itu seperti apa gitu. Jadi mereka saya tahu gitu sekarang keadaan seperti ini begitu. Ya, bagus sekali Bu rencana ibu tadi untuk mengidentifikasi ya Bu ya, identifikasi perasaan terlebih dahulu dengan menggunakan roda emosi di saat sebelum memulai pembelajaran. Kemudian apalagi nih Bu rencananya, kan tadi katanya anak siswanya kurang fokus, kemudian kira-kira apalagi nih Bu yang bisa ibu lakukan? Saya itu ingin membuka dulu, jadi sebelum pembelajaran kan jadi saya tahu ya emosi anak-anak itu persiapannya seperti apa. Saya ingin membuka obrolan hangat dulu bersama anak-anak. Jadi anak itu bercerita dulu gitu, bercerita perasaannya pagi itu seperti apa mereka keluarkan atau pengalamannya atau apa. Jadi ketika pembelajaran sudah tidak ada bercerita lagi karena di awal pembelajaran sudah saya ingin seperti itu Bu. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi ibu memberi ruang kepada anak karena kan tadi katanya sukanya bercerita ya, tidak mengganggu seperti kontak fisik, tapi tadi itu siswanya sukanya bercerita, mencari perhatian. Bagus ibu langkah yang ibu lakukan itu dengan rencananya ingin membuka obrolan hangat. Kemudian apalagi nih Bu? Nah, saya ingin mengintegrasikan KSE yang Bu dalam pembelajaran itu terutama dalam manajemen diri dan kesadaran diri itu Bu. Ya, seperti itu. ya bagus sekali Bu. Mudah-mudahan rencana tersebut dapat terlaksana dan kemudian kira-kira kapan nih Bu rencana aksi tersebut akan ibu lakukan? Ya Ibu, karena mungkin ini tidak memerlukan persiapan apapun ya, karena yang terlibatnya juga mungkin hanya saya sebagai guru dan anak-anak. Saya akan sesegera mungkin hari Senin Ibu besok gitu saya akan memulainya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya Bu hal-hal tadi yang sudah ibu ceritakan, yang sudah ibu rencanakan, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik, kemudian juga dapat terjadi perubahan-perubahan dalam diri anak tersebut. Begitu Bu. Iya, terima kasih ya Bu. Terima kasih juga atas waktunya sudah mendengarkan curhatan saya. Alhamdulillah saya dengan berbincang dengan Ibu jadi sudah mendapatkan solusi begitu Ya. Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah saya juga ikut senang Bu dapat ngobrol sama ibu, mendengarkan curhatan ibu pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Cahya. Baik Ibu Lia, tadi Ibu Lia telah melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Yulia. Iya Bu. Ya, sebelum kegiatan kita tutup, ada kegiatan pas observasi nih, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Nah, tadi apakah yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching sehingga indikator pencapaian yang Ibu inginkan itu tercapai? Dalam kegiatan coaching tadi, saya telah melakukan coaching dengan menggunakan Alur Tirta. Dimulai dengan menetapkan tujuan,
mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, Bu. Oh, iya. Baik Ibu, menurut saya tadi saya sebagai observer ya yang telah mengamati Ibu dan Ibu Yuri, proses coaching tadi yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita ya Ibu. Ibu berusaha sebagai coach untuk menggali sebagai coach sudah menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Dan si coach pun Bu Yuri sudah menemukan solusi dari permasalahannya tersebut dengan berdasarkan prinsip coaching ya Ibu. Nah, pertanyaan terakhir yang saya ajukan kepada Ibu nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami lagi proses alur tirta yang nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Oh iya, begitu Ibu Lia ya. Baik Ibu, mudah-mudahan kedepannya kita dapat melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi ya Ibu. Nah, semoga bermanfaat kegiatan hari ini. Kegiatan pasca observasi saya tutup. Terima kasih Ibu Lia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cahyani, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Ibu Yuli. Gimana Ibu Yuli kabarnya? Kita semua sehat ya. Baik Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching ya, pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachnya itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Nah, apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu itu ke coachingnya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya itu kan prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, adakah kompetensi apa gitu yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching Ibu hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini, pertama present, yang kedua mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya, baik Ibu ya. Nah, pertanyaan yang kedua nih ya Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi dalam kegiatan coaching hari ini, saya ingin lebih mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, boleh ya masih ada pertanyaan ini? Iya. Jadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching hari ini, saya menginginkan coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Ibu, dan juga menemukan langkah-langkah dari solusi dari permasalahannya tersebut Ibu. Sekali ya. Ya Bu. Untuk kegiatan pra-observasi mungkin cukup ya Bu. Silahkan Ibu sekarang melakukan coaching bersama coachnya ya. Selamat melakukan coaching. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Lia, apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Bu Cahya, alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Lia. Nah, tadi kita sudah janjian nih, ada apa Ibu Lia ingin bertemu dengan saya? Begini Bu, saya ingin sedikit curhat bersama Ibu, boleh ya? Boleh Ibu, tentang apa ini? Begini, jadi tahun ini alhamdulillah saya dipercaya lagi, diamanati lagi menjadi guru kelas di kelas 1 Bu. Dan kebetulan juga tahun ini itu siswanya lumayan banyak ya Bu, kalau menurut saya yaitu 39 orang.
Namun yang jadi permasalahan itu ada beberapa siswa yang sulit sekali fokus Bu dalam belajar. Terlebih lagi anak ini itu suka mengganggu temannya, mencari perhatian ke temannya, sehingga pembelajaran terasa menjadi kurang efektif Bu, begitu Bu. Begitu ya. Jadi di kelas ibu itu ada siswa yang tidak fokus. Nah, menurut ibu fokusnya itu seperti apa? Tidak fokusnya itu seperti apa si anak tersebut? Jadi anak ini tidak fokusnya itu seperti kalau yang lain mendengarkan apa yang saya jelaskan, kalau ini perhatiannya kemana-mana gitu Bu. Terus kalau yang lain mengerjakan apa yang saya tegaskan, anak ini tidak, dia malah mencari perhatian temannya. Misalnya kalau di kelas itu suka nyawer-nyawer gitu Bu, jadi kan terganggu pembelajaran itu Bu. Anak-anak yang lain jadi ikut-ikut tidak melaksanakan tugas begitu Bu. Menurut ibu nih, fokus yang seperti apa yang ibu inginkan atau yang menurut ibu ideal bagi seorang siswa di kelas ibu? Kalau menurut saya fokus yang saya harapkan ada pada anak-anak itu, saya inginnya ketika saya menjelaskan anak itu mendengar dengan seksama, ketika saya memberikan contoh anak itu melihat dengan baik, kemudian ketika saya memberikan tugas anak tersebut melaksanakan juga Bu, seperti itu. Dari rentang angka ideal yang menurut ibu fokus anak itu menurut ibu seperti yang ibu bicarakan tadi, si anak tersebut ada di rentang berapa? Kalau untuk saat ini sepertinya masih jauh dari kata ideal Bu. Mungkin kalau harus dinilai anak itu masih dalam nilai 5 Bu, jauh sekali dari kata ideal. Baik, 5 ya menurut Ya, ibu. Bu. Jadi dari pembicaraan kita itu apa yang ingin ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan hari ini saya ingin mencari solusi Bu. Mudah-mudahan saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini. Mudah-mudahan saya bisa membuat anak tersebut lebih fokus lagi dalam belajar sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi seefektif mungkin Bu. Baik, ibu menginginkan bahwa anak tersebut lebih fokus sehingga pembelajaran lebih efektif ya ibu. Nah, apa yang selama ini sudah ibu lakukan, ibu Lia lakukan dalam pembelajaran sehingga menimbulkan kefokusan terhadap anak? Yang selama ini saya sudah terapkan itu, saya mencoba memahami anak tersebut. Mungkin karena anak kelas 1 itu kan masih dalam tahap adaptasi ya Bu ya. Pasti mereka bingung. Yang awalnya di TK mungkin sekarang pembelajarannya seperti ini ya pembelajaran di SD. Saya dapat memahami dan saya mencoba bersabar menghadapi anak tersebut karena pastinya mereka juga masih dalam adaptasi. Yang saya akan lakukan itu saya akan mencoba membuka ruang obrolan Bu bersama anak tersebut, melakukan pendekatan lah Bu. Saya ingin tahu perasaannya saat belajar bersama saya itu bagaimana sih, karena mungkin berawalnya dari situ dulu ya Bu, dia harus dekat dulu nih sama saya. Semoga karena dengan dekat tersebut mungkin anak tersebut juga akan lebih lebih perhatian pada pembelajaran yang saya lakukan begitu Bu. Baik, luar biasa sekali apa yang sudah ibu lakukan atau rencanakan ya. Selain dari memberikan ruang atau ruang komunikasi, apakah ada lagi cara untuk menyampaikan atau memberikan komunikasi kepada anak sehingga anak lebih fokus? Apa lagi yang dilakukan oleh Ibu Lia selain memberikan ruang komunikasi? Itu sih yang sedang saya pikirkan Bu. Saya rasa saya akan merencanakan juga selain membuka ruang obrolan, saya juga ingin menyusun kegiatan pembelajaran sekreatif mungkin sehingga anak-anak ini terpancing fokusnya untuk lebih fokus, tidak terfokus kepada hal lain tapi terfokus pada pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kepada anak didik saya ini melalui ruang obrolan tadi saya ingin ingatkan mengenai tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal pembelajaran seperti itu Bu. Iya, luar biasa sekali Ibu. Saya setuju dengan apa yang ingin Ibu lakukan. Nah, dengan memberikan ruang komunikasi, terus memberikan pembelajaran yang sekreatif mungkin. Nah, dari dua rencana yang akan Ibu lakukan, kira-kira nih level tingkatan ketercapaiannya itu menurut Ibu sampai angka berapa? Tadi kan yang sudah yang sudah dilakukan baru di rentang angka 5 nih. Iya. Nah, dari rencana 2 tadi menurut Ibu
ketercapaiannya menurut Ibu sampai rentang angka berapa? Baik Ibu, nampaknya kalau hal tadi yang direncanakan bisa terlaksana gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa, mungkin kalau untuk 10 masih terlalu jauh ya Bu ya. Namun saya harap mungkin bisa naik ke angka 8 Bu. Ya. Yang saya harapkan seperti Ya. itu. Luar biasa sekali, mungkin bisa dilakukan solusi yang Ibu nanti rencanakan. Mudah-mudahan bisa nanti anaknya lebih fokus. Nah, dari rencana itu kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Untuk pelaksanaannya pastinya secepat mungkin Bu, karena saya juga penasaran nih untuk membuka ruang obrolan dengan anak didik saya terkait perasaan mereka. Saya juga penasaran ingin mendengar suara-suara dari mereka. Nah, mudah-mudahan hari Senin bisa terlaksana Bu apa yang saya rencanakan ini. Begitu Ibu. Iya, luar biasa sekali Ibu Lia. Mungkin bisa saya simpulkan untuk pertemuan kita hari ini ya. Tadi Ibu Lia curhat atau sharing dengan saya permasalahan anak tidak fokus, terus apa yang Ibu Lia rencanakan, terus kapan Ibu Lia akan melaksanakan rencana Ibu Lia tersebut dengan pendekatan kepada anak secara komunikasi atau meningkatkan kreativitas dalam belajar. Nah, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Ibu Lia dapat meningkatkan kefokusan terhadap anak sehingga anak nanti bisa fokus dalam pembelajaran ya Ibu Lia. Saya juga berharap dan saya juga menunggu hasil dari kegiatan yang Ibu Lia lakukan, gitu ya. Mungkin pembicaraan kita ini mendapatkan solusi dari permasalahan kita yang Ibu Lia rasakan hari ini. Ya Bu, yang awalnya tadi saya sempat bingung bagaimana ya menghadapi anak-anak ini. Saya juga kewalahan dengan jumlahnya yang begitu banyak. Namun setelah melakukan obrolan hari ini bersama Ibu, saya merasa saya sedikit mendapatkan solusi, sedikit lebihnya saya mendapatkan solusi. Kemudian mudah-mudahan saya bisa menerapkan rencana tersebut sehingga terjadi perubahan di kelas saya. Begitu Ibu. Ya, baik, luar biasa sekali Ibu ya. Mudah-mudahan permasalahannya segera terselesaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mungkin cukup untuk hari ini atau ada yang ingin ditanyakan lagi, di-sharingkan lagi bersama saya Ibu Lia? Nampaknya sudah cukup Bu. Saya tidak sabar ingin melakukan aksi nyatanya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Lia. Semoga berhasil Ibu Lia. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Cahyani. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Bertemu kembali ya kita. Iya. Baik Ibu, tadi Ibu telah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Pupu ya. Iya. Nah, sebelum kegiatan penutupan ya Bu, maaf mengganggu waktunya. Iya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pada Ibu ya. Iya. Dengan kegiatan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Ibu, yang saya lakukan dalam kegiatan coaching tadi terkait indikator capaian kompetensi yang saya inginkan adalah saya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta Ibu ya, mulai dari tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Begitu Ibu. Ya, menurut saya nih tadi berdasarkan pengamatan ya Bu, sebagai observer, proses coaching yang telah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali informasi dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Pupu. Nah, sehingga Ibu Pupu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, saya ingin lebih meningkatkan kemampuan saya dalam mengcoaching Ibu sesuai dengan alur Tirta yang nantinya saya bisa mengcoaching coaching saya itu dengan lebih baik lagi ke depannya Ibu. Begitu. Hebat sekali ya Bu Cahyani, bagus sekali. Mudah-mudahan menjadi coaching yang baik ya, menjadi coach yang baik. Baik Ibu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cahyani. Selamat pagi, Ibu Yuli. Selamat pagi kembali, Bu Cahya. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Cahya gimana? Baik, alhamdulillah. Baik, Ibu Yuli, sebelum kita melakukan coaching hari ini, kita akan melakukan praobservasi dulu ya. Kita akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk coaching hari ini. Baik, Ibu, pada coaching hari ini, coach dan coachee nanti saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya, Ibu. Apakah kegiatan coaching hari ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah Ibu sebagai coach bisa menggali informasi dan menanyakan pertanyaan berbobot kepada si coachee? Dan apakah si coachee nantinya bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Ibu, pertanyaan yang pertama yang saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama adalah present, yang kedua adalah mendengar aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu. Pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi pada kegiatan coaching hari ini? Iya. Pertanyaan yang lebih spesifik adalah untuk kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu, kemudian pertanyaan yang terakhir nih. Iya. Indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran yang seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Saya ingin coaching saya itu menemukan solusi untuk masalahnya, dan juga dia dapat menemukan langkah-langkah untuk penyelesaian dari solusi permasalahannya tersebut. Oh iya, Ibu, baik. Untuk kegiatan praobservasi coaching hari ini cukup sekian ya, Ibu. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching Ibu Lia. Iya. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Iya, Bu Cahya. sama-sama. Assalamualaikum, Ibu Lia. Waalaikumsalam, Bu Yuli. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Yuli sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, seperti janji kita kemarin ya, Bu, hari ini kita mau berbincang-bincang nih. Ada apa ini, Bu? Begini, Ibu, kedatangan saya ke sini sebenarnya saya ingin curhat terkait pelaksanaan pembelajaran di kelas saya, yaitu kelas 1. Alhamdulillah tahun ini saya dipercaya kembali menjadi guru di kelas 1, Bu. Dan alhamdulillahnya tahun ini itu jumlah kelas 1-nya meningkat. Sekarang jumlahnya banyak sekali, alhamdulillah ada 39 orang, Bu. Namun mungkin hal tersebut menjadi permasalahan juga karena saya sedikit kewalahan dengan jumlah yang begitu banyak tersebut, dan juga ada nih anak-anak beberapa yang sulit fokus dalam pembelajaran. Terlebih lagi anak-anak tersebut sering mengganggu temannya, Bu, sehingga pembelajaran menjadi tidak kondusif. Gitu. Jadi Ibu Lia itu sekarang muridnya banyak ya di kelas 1. Iya, Tapi ada masalah karena ada anak yang kurang fokus gitu. Terus juga selain kurang fokus, anak itu suka mengganggu temannya. Iya, Bu. Iya. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan itu, Bu, hari ini saya mencoba mencari solusi mungkin dengan ngobrol sama Ibu. Mudah-mudahan nanti saya akan mendapatkan solusi nih, Bu, dari percakapan kita supaya pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu yang biasanya agak kewalahan tadi, Bu, semoga menjadi ada perubahan, misalnya menjadi lebih efektif lagi, Bu, di kelas pembelajarannya, begitu, Ibu. Iya. Jadi Ibu ingin pembelajaran di kelas itu nanti lebih efektif lagi, tidak seperti sekarang. Nah, sekarang menurut Bu Lia nih ya, pembelajaran efektif itu yang bagaimana ya, Bu ya? Menurut saya, pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang tujuan pembelajarannya dapat tersampaikan dan tercapai, Bu, serta anak-anak dalam
dilaksanakan gitu Bu pembelajarannya gitu Bu. Iya. Jadi Ibu, menurut Ibu itu pembelajaran efektif itu tujuan pembelajarannya tercapai, anak merasa bahagia, enjoy dalam pembelajaran itu ya. Nah, kalau misal itu kan ke nilai ya Bu ya. Ibu sudah merasa udah punya rentang berapa nih kalau di angka dari 1 sampai 10 nih pembelajarannya di kelas Ibu? Kalau dirata-ratakan sih kayaknya pembelajaran di kelas saya itu masih jauh dari kata ideal Bu, mungkin masih di angka 5 karena seperti tadi masih ada anak yang sulit fokus Bu dan keadaannya kurang kondusif di hampir setiap pembelajaran gitu Bu. Oh begitu. Nah, kira-kira nih apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keidealan tersebut? Ya, saya mungkin setelah melihat permasalahan, memperhatikan anak-anak ini, saya sedikit berencana Bu untuk membuka obrolan mungkin ya. Saya kan melihat kenapa nih anak ini susah fokus, terlebih lagi dia mengganggu temannya, itu sih Bu yang jadi permasalahan. Saya juga membayangkan kira-kira saya harus bagaimana gitu Bu untuk menghadapi anak-anak kelas 1 ini. Saya merencanakan akan membuka ruang obrolan bersama anak-anak ini, menanyakan perasaan mereka, apakah mereka ini sebenarnya senang tidak belajar dengan saya, atau pembelajaran hari ini mereka senang tidak, atau misal pertanyaan apapun lah Bu terkait perasaan mereka, atau di rumahnya sebelum berangkat itu perasaannya bagaimana. Jadi saya lebih membuka ruang obrolan bersama anak-anak ini. Kemudian saya juga rencananya akan mengingatkan kembali kepada mereka mengenai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama Bu, seperti itu. Oh iya, jadi Ibu mempunyai rencana akan membuka ruang obrol gitu. Jadi anak-anak itu mungkin bisa ngobrol kepada Ibu, bisa curhat mungkin ya Bu ya, bisa ngobrol, bisa curhat kepada Ibu. Terus Ibu juga akan terus mengingatkan kepada anak-anak untuk mengenai keyakinan kelas ya. Nah, bagaimana Ibu melihat rencana Ibu itu kira-kira? Saya melihat rencana ini kayaknya sih bisa terlaksana Bu dengan adanya kesungguhan mungkin dari saya untuk memperbaiki kondisi pembelajaran ini. Mudah-mudahan rencana ini dapat terlaksana dengan baik, dibantu mungkin dengan orang tua juga melalui komunikasi dari misalnya WA group seperti itu Bu. Iya. Jadi Ibu akan meminta bantuan kepada orang tua juga ya, ada peran dari orang tua juga untuk menyelesaikan hal ini. Nah, kira-kira nih Ibu kapan mau mulai merencanakan agendanya, mau kapan memulainya? Baik Bu, untuk rencananya mungkin secepat mungkin ya Bu, karena saya juga sudah tidak sabar ingin mendengar suara-suara anak didik saya ini terkait perasaan mereka dalam mengikuti pembelajaran saya. Mungkin rencananya saya akan membuka ruang obrolan bersama mereka ini, melakukan pendekatan-pendekatan itu hari Senin Bu. Insya Allah saya akan mulai melakukan kegiatan tersebut, melakukan obrolan-obrolan tadi. Iya bagus ya, ide Ibu itu sungguh bagus sekali. Jadi Ibu akan melakukan ruang obrolan, dibantu dengan orang tua, akan dilakukan juga mulai hari Senin. Nah, setelah itu Ibu apa yang akan Ibu lakukan kembali untuk untuk meningkatkan fokus tersebut? Tadi kan Ibu melakukan itu. Kira-kira Ibu progresnya gitu mau bagaimana gitu ke depannya itu? Kedepannya juga tidak lupa sih Bu, tadi terlewat. Kayaknya saya juga akan menyusun rencana pembelajaran sekreatif mungkin sesuai dengan kondisi anak-anak kelas 1 kan biasanya suka bermain Bu, jadi belajarnya sambil bermain, merencanakan pembelajaran outdoor kelas juga seperti itu Bu, agar mereka dapat terlihat kalau sedang bermain kan anak-anak itu suka fokus Bu. Saya akan coba tuh Bu pembelajaran seperti itu. Iya. Jadi Ibu ini sudah punya rencana ya, jadi akan melakukan pembelajaran belajar sambil bermain juga, sambil ngobrol, biar anak ingin melihat lebih fokus, biar anak bahagia. Baik Ibu, alhamdulillah ya, Ibu luar biasa sekali. Semoga Ibu bisa melakukannya dengan baik. Saya jadi tidak sabar nih, ingin melihat hasilnya seperti apa gitu ya. Selamat, semoga Ibu bisa ya. Terima kasih Ibu.
ya sehat-sehat selalu kita semuanya ya. Amin. Ya, Ibu juga. terima kasih. Terima kasih, Ya, Ibu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu Yuli, tadi Ibu Yuli telah melakukan coaching bersama Ibu Lia. Iya. Nah, sebelum kegiatan ini kita tutup, ada kegiatan pasca observasi ya setelah tadi kegiatan coaching yang telah dilaksanakan. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah apa yang sudah Ibu lakukan saat kegiatan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Ibu ingin. Dalam kegiatan coaching ini saya telah tadi melakukan coaching dengan alur Tirta yang dimulai dari menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawabnya sehingga coach saya tersebut bisa menemukan solusi dan langkah-langkah untuk menangani permasalahannya tersebut. Oh iya, baik Ibu. Menurut saya tadi saya sebagai observer yang telah mengobservasi Ibu dengan Ibu Lia ya, tadi kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali informasi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lia. Dan Ibu Lia juga sebagai coach telah merespon dan bahkan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut dengan prinsip coaching ya Ibu. Nah, pertanyaan terakhir nih dari saya. Sebelum kegiatan kita tutup hari ini, apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching tadi yang telah Ibu lakukan bersama Ibu? Iya. Kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu ingin lebih memahami proses alur Tirta. Karena saya ingin ketika saya meng-coaching, coach saya itu akan lebih baik lagi hasilnya. Seperti itu mungkin Bu. Ya baik Ibu, semoga kita nanti kedepannya bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi ya Ibu. Amin. Mungkin kegiatan pasca observasi kita hari ini ditutup sekian. Semoga bermanfaat kegiatan coaching kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Cahyani.